Tahankan untuk meraih kebenaran Islam itu sendiri, mesti kita belajar, mesti kita menuntut ilmu agar kita mengetahui apa yang akan kita amalkan. Sebagaimana prinsip para ulama dalam mengambil akidah adalah istadil thumma i'taqid wala ta'taqid thumma tastadil. Sebagaimana Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala kata beliau, pelajari, ambillah dalil lalu yakini kebenarannya. Bukan sebaliknya, engkau meyakini sesuatu dulu baru cari-cari dalil. Tidak ya, jadi kita pelajari, ambil dalilnya, lalu kita yakini kebenarannya. Kita yakini Al-Quran, kita yakini sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita yakini kebenaran ijma' para sahabat, para ulama. Sehingga inilah yang harus kita jadikan landasan pijakan dalam beramal. Dengan akidah yang benar itulah kita mengamalkan amal yang saleh. Tidak sebaliknya, sebagaimana orang-orang yang lebih dahulu menajamkan keyakinan, menanamkan keyakinan, barulah kemudian cari-cari dalil sebatas untuk pembenaran. Kita bersalawat, semoga Allah sampaikan salawat kita untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini merupakan pertemuan kita dalam pembahasan kitab yang ketiga di majelis ini. Sebelumnya telah kita selesaikan dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitab Al-Kabair dari Imam Al-Dhahabi, kemudian juga Usul Al-Thalathah Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullah alaihima. Begitu pula kita insyaallah akan melanjutkan pembahasan di majlis kita ini, yaitu pembahasan mujmal ahli sunnah wal jamaah, mujmal usul ahli sunnah wal jamaah fil aqidah, atau kalau diterjemahkan yang memang sudah ada terjemahan yang tersebar PDF-nya, yaitu prinsip-prinsip Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang ditulis oleh seorang Profesor Dr. Nasir bin Abdul Karim Al-Aql, seorang ustaz atau seorang profesor. Kalau dia ustaz di negeri-negeri Arab itu mereka mengartikan sebagai profesor. Ustadzul Aqidah wal Madhahib al-Mu'asarah fi Jami'atil Imam Muhammad bin Saud al-Islamiyah, yaitu seorang profesor akidah dan pembahasan mazhab kontemporer pada Universitas Imam Muhammad bin Saud al-Islamiyah, Riyadh, Arab Saudi, yang dikenal juga pusatnya Lipia, Jakarta. Beliau guru besar di situ di Riyadh sebagai konsentrasi di bidang akidah. Alhamdulillah karya-karya beliau ya lebih banyak dominan membahas kepada persoalan-persoalan akidah, terutama apa yang beliau tulis secara ringkas dengan buku yang ada di hadapan kita yang akan kita bahas insyaallah. Begitu pula ada buku yang lainnya, sebagaimana beliau juga ikut menulis buku Mawsu'ah Al-Aqidah, yaitu ensiklopedia akidah yang 6 jilid yang dijual di Arab Saudi dengan subsidi dari pemerintahan Arab Saudi, sehingga bisa didapatkan dengan harga yang cukup murah. Itu juga bagian dari pembahasan yang banyak dari beliau yang mencarikan literaturnya sebagai penelitian dalam bidang akidah.
Kemudian jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, tentu di dalam mengawali sebuah pembahasan kita lihat muqaddimah secara ringkas saja. Syekh Nasir Al-Aqal hafizahullah taala, kata beliau di dalam muqaddimah ini, secara ringkasnya kita perlu untuk mempelajari akidah, terutama dalam kehidupan kita saat ini yang beliau tentu masih hidup hafizahullah taala. Beliau mengerti, melihat bagaimana kondisi akidah umat hari ini, di mana semakin jauhnya sebuah air yang mengalir dari sumbernya, maka terlihat semakin keruh. Sehingga kita yang jauh zamannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun, betapa seakan-akan Islam itu betul-betul menjadi asing. Seakan-akan akidah yang sahihah itu menjadi asing, sebagaimana ini terbukti berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bada'al Islamu ghariba wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba." Islam itu tadinya asing. Di awal munculnya dia adalah sesuatu yang dianggap aneh, asing, tak biasa. Akan tetapi nanti kemudian di akhir zaman akan kembali pula menjadi asing, dianggap aneh, bahkan tidak dikenali bahkan oleh kaum muslimin itu sendiri, subhanallah. Wal'iyadzu billah. Maka kata beliau, "Li'anna al-aqidata hiya allati tuhakkimu 'alaqatal muslim bi rabbih 'azza wa jalla wa 'alaqatahu bil khalqi 'ala manhajin salim." Pentingnya kita mempelajari akidah, karena akidah inilah yang menguatkan hubungan seorang muslim dengan Rabbnya. Sekaligus dengan itu hubungan seorang muslim dengan makhluk-makhluk Allah. Nah, jadi yang pertama tujuannya belajar akidah adalah menguatkan hubungan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebuah prinsip pijakan dasar, sebagaimana Allah katakan, "Wa ma khalaqtud jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali mereka hanyalah untuk menyembah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah. Nah, sehingga tujuan ibadah kita adalah kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Belajar kita ke dalam masalah-masalah atau pembahasan-pembahasan akidah, intinya bagaimana kita menjadi hamba Allah yang sebenarnya, menjadikan diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya dalam ibadah, yaitu ismun jami'un likulli ma yuhibbu Allah taala wa yardah, fi'liyatan kanat aw qawliyah, zahiratan kanat aw batinah, yaitu seluruh hal yang mencakup apa-apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah itu perkataan atau perbuatan, apakah itu yang tampak ataupun yang tersembunyi, yang seluruhnya dalam rangka mencari ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah ibadah. Itu adalah ibadah. Maka tujuan pertama seseorang untuk mempelajari akidah adalah memperbaiki hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan antara manusia dengan makhluk Allah lainnya, antara sesama manusia, antara manusia dengan hewan, antara manusia dengan seluruh makhluk Allah yang lainnya. Sehingga orang yang berakidah yang benar, yang sahihah, dia pun akan baik hubungannya dengan makhluk Allah, dengan manusia, dengan keluarganya, dengan orang tuanya, dengan anak, istri, dengan kerabat, tetangga, dan dengan siapapun, bahkan dengan binatang sekalipun. Dengan binatang sekalipun, dia akan berbuat sebaik-baiknya. Dia akan memberikan hak-hak setiap apa yang dia hadapi. Ada hak dalam hubungan rumah tangga, ada hak terhadap keluarga, ayah kepada orang tua, ibu,
hak kita bertetangga, hak kita berkerabat, hak kita dalam lingkungan bermasyarakat, bahkan hak seluruh binatang, tumbuhan, hak apapun ya yang telah diatur dalam Islam, maka ini seluruhnya terkait dengan hasil akidah yang benar. Di atas alaman hajin salim, di atas metode cara yang benar, ya, memperbaiki hubungan dengan cara yang benar. Wa hiya allati tuhaqqiqu as-sa'adata fid dunya wal falaha wan najata fil akhirah. Dan akidah itulah yang sebenarnya mewujudkan as-sa'adah, kebahagiaan, dan kebahagiaan di dunia, begitu pula kemenangan dan keberhasilan di akhirat. Sehingga orang yang akidahnya benar, baik hubungan dia kepada Allah, baik pula hubungan dia dengan makhluk Allah, maka dengan sebab itulah dia mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan, kemenangan di dunia ataupun di akhirat. Jadi kalau orang akidahnya benar, atau dia berupaya membenarkan, mencari akidah yang benar, ya, minimal hidupnya itu tidak akan galau, Pak. Hidupnya tidak akan merasa berputus asa menghadapi sebuah realita masalah. Hidupnya tidak akan merasa dibelit oleh persoalan yang tidak bisa dia selesaikan. Hidupnya tak akan pernah kecewa dengan apa yang dia harapkan, karena harapan terbesarnya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ketika seseorang berharap kepada makhluk, menunjukkan ini akidahnya keliru, maka makhluk pasti akan mengecewakan dia cepat ataupun lambat, sehingga dia dengan sebab itu akan semakin kecewa, drop dan seterusnya. Akan tetapi ketika hubungan seseorang dengan Allah, akidah seseorang baik, benar, maka kebahagiaan, kenyamanan itu akan senantiasa dia rasakan. Dia akan kehilangan, dia akan banyak melewati masa-masa kesusahan, masalah, problematika dalam seluruh hidupnya. Maka ketika akidahnya baik, akidahnya benar, tetap saja dia akan merasakan kebahagiaan dengan itu. Karena Nabi SAW pernah bersabda, ajaban bi amril mu'min wa anna dzalika laisa illa li mu'min. Luar biasa, sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman itu. Tentu orang yang beriman akidahnya benar. Ya, orang yang beriman artinya orang yang berakidah benar. Sungguh menakjubkan perkara mereka. Idza asabathu as-sarra'u syakara fadzalika khairul lah. Kalau dia mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, dia bersyukur, maka keadaan itu terbaik untuknya. Wa in asabathu ad-dharra'u sabar wa dzalika khairul lah. Begitu pula sebaliknya, kalaupun dia mendapatkan musibah, mendapatkan keburukan, lalu dia bersabar, dan justru keadaan itulah yang terbaik baginya. Sehingga ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mendapatkan bencana musibah, ya, beliau pernah mengatakan, aku tidak peduli. Aku tidak peduli, kata beliau, dalam keadaan apapun aku bangun di pagi hari, apakah dalam keadaan senang ataupun dalam keadaan susah, karena dua keadaan itulah terbaik bagiku. Karena orang yang dalam keadaan susah, bisa saja dengan keadaan itu dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin menyadari akan dosa-dosa kesalahan dia selama ini. Dengan itulah dia beristighfar, dan itulah terbaik baginya. Kesempatan tetap untuk beribadah tidak putus baginya. Sebagaimana orang pun dalam keadaan senang, dapat kekayaan, dapat kebahagiaan, dapat keberuntungan dan seterusnya, dengan keadaan demikian pun dia tidak merasa bersombong, dia tidak merasa membanggakan dirinya akan prestasi yang dia miliki, tidak, tetapi tetap dia bersyukur kepada Allah, mengakui bahwa itu adalah nikmat dari Allah, lalu dia gunakan untuk hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab itulah keadaan itu menjadi terbaik baginya. Ini prinsip orang yang beriman, ini prinsip orang yang akidahnya lurus, sehingga dengan itulah tuhaqqiqus sa'adah fid dunya wal falaha wan najata fil akhirah. Dia akan mewujudkan
kebahagiaan di hidup di dunia, keberuntungan dan keselamatan nanti ketika hidup di akhirat. Kemudian beliau hafizahullah taala mengatakan, wa ma baina yadayka akhil qari' ta'liqatun mukhtasarah ala kitabi mujmali usuli ahli sunnah wal jamaah fil aqidah. Adapun yang di hadapan engkau wahai pembaca buku ini, kata beliau, merupakan catatan yang ringkas dari kitab Mujmal Usul Ahli Sunnah wal Jamaah fil Aqidah, walladhi huwa 'ardun li usuli aqidati salaf, dan dia adalah penyajian, ya, buku ini menyajikan kepada kita usul prinsip, ya, prinsip-prinsip akidah para salaf, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum, kemudian tabi'in dan tabi'un tabi'in, dan insyaallah akan kita bahas nanti apa itu salaf pada pembahasan ini berikutnya nanti insyaallah. Wa qawaiduha al-ilmiyah wal amaliyah wal manhajiyah, sekaligus mengungkap, menyajikan kepada kita selain akidah salaf, begitu pula kaidah-kaidahnya, yaitu ringkasan yang membahas secara global yang berkaitan dengan pembahasan ilmiah yang bersumber, ya, dengan, ya, pembahasan yang jelas referensinya, wal amaliyah, begitu pula praktis, wal manhajiyah, dan sesuai dengan metode salaf itu sendiri. Wa kana qad tamma i'daduhu bi'ibaratin mujazah wa uslubin wadih, dan alhamdulillah kata beliau, ya, telah disempurnakan penyusunan buku ini dengan, ya, kalimat-kalimat yang mudah dipahami dan jelas, mura'atan lihalil kathirina min tullabil ilmi wal 'amah, karena ini memperhatikan kebutuhan untuk keadaan kebanyakan para talibul ilmi, para pelajar, dan wal 'amah, dan masyarakat umum, kata beliau. Sehingga pembahasan-pembahasan di dalam kitab yang kita bahas ini lebih kepada pembahasan mendasar yang mudah dipahami oleh orang-orang yang ingin mempelajari akidah dari awal, dari dasar, sehingga dia telah diberikan sajian kesimpulannya, telah diberikan sajian yang sajian tersebut ibarat sebuah makanan yang siap untuk disantap, sehingga sudah ada mana poin-poin penting yang beliau sampaikan sebagai kesimpulan dari akidah salaf. Dalam membahas muqaddimah ini, beliau katakan, al-aqidatu lughatan min al-aqdi wat-tawthiqi wal-ihkami wal-rabti biquwwah. Pembahasan kata akidah secara bahasa yaitu dari al-aqdu, aqada yaqidu, artinya mengikat, ya, mengikat, wat-tawthiq, begitu pula keyakinan, wal-ihkam, dan menguatkan, war-rabtu biquwwah, begitu pula mengikat dengan kencang, mengikat dengan kuat, ya. Kalau dalam surat Al-Falaq, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari, kita berlindung kepada Allah dari gangguan wanita penyihir yang biasa meniup di buhul. Al-'uqad di situ adalah ikatan buhul. Artinya biasa tukang sihir, ya, dengan sihirnya dia memintal sebuah tali atau mengikatnya lalu ditiup. Nah, itu kebiasaan mereka. Walaupun ayat itu bermakna umum, minta perlindungan kepada Allah dari segala macam bentuk sihir, akan tetapi ini disebutkan bentuk umum untuk mewakili bentuk yang lainnya. Maka yang dikatakan akidah itu demikian pula al-aqdu, ikatan, ya, buhul tadi. Akan tetapi ini secara bahasa yang memiliki banyak makna juga, diantaranya adalah at-tawthiq, yaitu keyakinan, ya, keyakinan seseorang atau kepercayaan. Begitu pula al-ihkam, al-ihkam itu mengokohkan sesuatu.
Atau warabtu biquwwah, mengikat dengan kencang, mengikat dengan ikatan yang sangat kuat. Ya, kalau Jawa ya, buwa mati. Kok sarak babuwa mati, kok adai babuwa sentak. Itunya. Dan babuwa mati kanya akidah yang tak bisa ditawar-tawar, yang tak bisa dikalahkan keyakinannya. Ya, ar-rabtu biquwwah. Ya, kalau babuwa sentak berarti bisa toleransi. Jangan terbalik, jangan terbalik. Ya, seharusnya agama ini sebagai prinsip. Karena itu yang akan kita bawa mati. Adapun uruf, adat, kebiasaan masyarakat itu bisa berubah-ubah. Maka dia dikatakan babuwa sentak. Dengan buhul yang bisa ditarik kembali, dibuka kembali. Akan tetapi akidah tidak. Ini pertahanan. Ya, pertahanan kekuatan. Nah, ini dalam segi bahasa. Istilahan al-imanul jazimul ladzi la yatatarraqu ilaihi syakkun lada mu'taqadihi. Adapun secara istilah, secara makna syar'i atau secara makna istilah umum lah, dikatakan akidah itu adalah al-imanul jazim, iman yang teguh, pasti, kuat, yang tidak ada dimasuki oleh keraguan sedikit pun, yang tidak dimasuki keraguan sedikit pun. Sebagaimana jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, masyarakat kita dari sejak kapanpun itu memiliki keyakinan-keyakinan, memiliki akidah-akidah. Ya. Akan tetapi ada akidah yang benar, akan begitu juga ada akidah yang menyimpang. Kalau akidah yang menyimpang berarti tidak sesuai dengan yang dikatakan al-aqidah al-islamiyah, tidak sesuai dengan akidah Islam, maka seluruhnya adalah akidah yang menyimpang. Ada keyakinan-keyakinan yang dimunculkan oleh orang-orang Yunani contohnya, tentang ilmu filsafat, yang meyakini tentang keberadaan benda yang begini dan begitu, yang meyakini tentang ya penciptaan alam semesta begini dan begitu. Ini sebuah akidah, tetapi akidah menyimpang. Mereka ada yang mengatakan bahwa seluruh alam semesta ini berawal dari sebuah benda terkecil, ya, atau ada yang mengatakan berasal dari sebuah yang mereka sebut dengan sebab utama, yang mereka namakan dengan causa prima misalnya. Lalu dengan sebab benda inilah muncul benda-benda yang lain misalnya. Nah, ada yang mengatakan demikian, maka itu keyakinan, akidah, tetapi akidah yang menyimpang. Sebagaimana juga akidahnya ya terkait dengan hal ini, akidahnya orang manusia purba ya, yang dimunculkan oleh tokoh evolusi Darwin contohnya. Dia meyakini manusia ini berawal dari kera. Nah, ini keyakinan, tapi keyakinan menyimpang, tidak sesuai dengan keyakinan yang dianut oleh umat Islam. Nah, maka tak perlu kita untuk memakai keyakinan mereka, apalagi untuk meyakininya. Nah, karena meyakini sesuatu di luar ranah akidah Islam, maka jelas itu adalah keyakinan sesat dan menyimpang yang berakibat sangat fatal. Begitu juga ada yang menyandarkan keyakinan, menyandarkan ya, kepercayaan mereka terhadap leluhur. Apa yang diyakini oleh nenek moyang saya, itulah kebenaran. Ada yang hanya menyandarkan keyakinan dengan seperti itu saja. Dan ada yang menyandarkan keyakinan itu kepada apa yang diamalkan orang banyak. Ini pun keliru. Ini pun hal yang keliru. Ada pula orang-orang yang menganggap keyakinan bahwa kebenaran mutlak itu adalah sebuah kebudayaan. Nah, ini masuk ya dalam ranah-ranah kependidikan yang mereka katakan inti dari pendidikan itu mengejar kebenaran, dan kebenaran itu adalah kebudayaan kata mereka.
Dan pendidikan itu adalah untuk menanamkan kebudayaan kepada seluruh masyarakat. Maka orang yang benar adalah orang berbudaya katanya. Subhanallah. Padahal kebudayaan itu sendiri, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, kebudayaan itu adalah karya manusia. Kebudayaan itu hanyalah kebiasaan manusia yang itu berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lain. Kalau dikatakan standar kebenaran itu adalah budaya, maka budaya siapa yang akan kita pakai? Budaya siapa yang akan kita pakai? Budaya masyarakat kita tidak sama dengan budaya masyarakat di daerah lain. Ya, bahkan dalam satu daerah saja itu sudah punya budaya masing-masing. Ya, cara orang Kamang tidak sama aja orang Pekumbuh. Ya, beda. Ada yang mengatakan kalau di Tampewa tidak boleh mangkek piring ketika makan. Kepercayaannya seperti itu. Tampe orang lain boleh. Nah, jadi mana standar kebenaran di situ? Sulit untuk diukur. Apalagi kalau standar kebenaran itu budaya kita dengan budaya orang-orang di Bali contohnya. Nah, bagi mereka kesopanan seperti itu. Bagi kita tidak. Maka ya, prinsip kebudayaan ini tidak bisa dijadikan standar kebenaran dalam Islam. Bahkan subhanallah di antara mereka ada mengatakan agama itu adalah hasil kebudayaan. Ini kan lucu. Ya, mereka katakan agama itu adalah bagian dari kebudayaan. Nah, hasil dari kebudayaan ini ya tuduhan yang menyimpang, tuduhan yang sangat fatal, kekeliruannya bahkan kepada kekufuran. Ya. Islam itu agama Allah, datang dari Allah sebagai wahyu. Adapun budaya itu karangan manusia, karya kebiasaan manusia yang lumrah dilakukan di suatu tempat tertentu, kemudian dia turun menurun, ya, turun temurun kepada generasi berikutnya dan generasi berikutnya. Itulah kebudayaan. Akan tetapi Islam itu bukan kebudayaan. Islam itu agama wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana keyakinan akidah-akidah yang menyimpang bahkan dianggap sebagai i'tiqadul jazim, sebagai keyakinan yang pasti. Subhanallah, ya, mereka katakan kebudayaan itu sebagai keyakinan yang pasti yang merupakan kebenaran. Nah, sehingga jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, maka yang kita anggap ya sebagai keyakinan yang benar, sebagaimana itulah agama Islam yang Allah turunkan berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan yang diyakini oleh ulama salaf. Maka akidah yang benar adalah al-aqidah al-islamiyah. Al-aqidah al-islamiyah, akidah Islam yang disebutkan oleh Syekh Nasir Al-Aql fidhahullah ta'ala. Kata beliau, al-imanul jazim billahi ta'ala wa ma yajibu lahu min at-tauhid wat-ta'ah wa bi malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari wa sa'ir ma thabata min umuril ghaibi wal akhbari wal usuli ilmiyatan kanat aw amaliyah. Yang disebut dengan akidah Islamiyah adalah keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini inti keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala jelas dengan tauhid. Dengan tauhid. Kemudian kita meyakini berikutnya apa? Wa ma yajibu lahu minat tauhid wat ta'ah, ketaatan. Ya, ketaatan kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula wa bi malaikatihi, iman kepada para malaikatnya, wa kutubihi, kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, kepada rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, iman kepada hari akhirat, wal qadari, iman kepada takdir Allah, wa sa'iri ma thabata min umuril ghaib, dan beriman meyakini tentang apa yang telah ditetapkan terkait perkara-perkara gaib, terkait perkara-perkara yang tidak tampak oleh pandangan mata kita, selagi itu ditetapkan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita yakini,
Kita yakini kebenaran itu. Walaupun kita belum pernah melihat surga, belum pernah melihat neraka, tapi kita yakin bahwa surga dan neraka itu walaupun dia gaib, kita yakini ada. Kebenarannya jelas. Nah, wal akhbar, begitu pula kabar-kabar. Ya, berita yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, baik dari dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita yakini kebenarannya. Begitu pula wal usul, perkara-perkara yang pokok, yang pasti dalam persoalan-persoalan agama ini, baik secara ilmiah atau secara amaliyah, secara pengetahuan atau secara prakteknya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini yang beliau rinci, yang beliau simpulkan dari akidah al-Islamiyah, sehingga perlu kita lihat bagaimana ya, para ulama yang lain pun saling mendukung pernyataan beliau ini terkait dengan mabahithul aqidah, perkara-perkara yang dibahas dalam persoalan akidah. Sehingga kita harus tahu, Pak, kita harus tahu mana perkara yang itu termasuk ke dalam kategori akidah dan mana perkara-perkara yang terkait dengan furu', dengan persoalan fikih, dengan persoalan ijtihadiyah. Karena kalau perkara akidah ini bulat, perkara akidah itu pasti, ya, tidak ada perselisihan pendapat para ulama di dalamnya. Kalaupun mau dikatakan ada sangat sedikit pada furu'-furu'nya saja, dan itu pun tidaklah bertentangan, tetapi khilaf tanawwu' namanya, khilaf variatif saja. Akan tetapi persoalan yang sifatnya fikih atau ijtihadiyah atau disebut juga dengan furu', cabang-cabang agama ini, itu memang perkara yang ada khilafiyah di dalamnya. Ada unsur-unsur perbedaan pendapat para ulama di dalamnya. Maka ketika kita tahu, paham mana pembahasan-pembahasan akidah, maka dalam itu kita harus kuat, tidak ada tula ansua. Ya, tidak bisa betul ansua. Karena sesuatu yang pasti, perkara akidah. Adapun perkara-perkara yang cabang, perkara furu'iyah, perkara ijtihadiyah, apalagi perkara yang sifatnya kontemporer, yang perkara yang datang belakangan, yang ada ijtihadiyah di dalamnya. Nah, maka perkara-perkara ini memang ya kita memberikan toleransi di dalamnya. Nah, maka dua hal utama ini, ada usul, ada furu', itu betul-betul bisa kita pahami dengan baik, sehingga kalau seseorang hanya mempelajari akidah saja, atau dia hanya mau menerima akidah saja, tidak mau belajar fikih, ini pun dikhawatirkan bahwa dia akan bersikap keras, ya, karena dia meyakini agama ini semuanya tidak ada semua agama ini perkara yang bulat, tidak ada perselisihan pendapat. Ya, perkara ini semuanya harus satu kata. Nah, ini pun keliru. Begitu pula sebaliknya, ada orang yang khusus membahas fikih saja, tidak mau belajar akidah. Dia ujung-ujungnya akan mengatakan agama ini semuanya khilafiyah, semuanya perbedaan pendapat ulama. Maka tidak ada yang prinsip baginya, dan orang ini pun keliru. Maka untuk mengimbangi ini, jemaah yang kami cintai, untuk mengimbanginya kita mesti tahu mana perkara-perkara pokok yang di situ tidak ada toleransi di dalamnya, dan mana perkara-perkara cabang, perkara-perkara furu' yang sehingga kita berlapang dada di dalam menerima perselisihan perbedaan pendapat ulama selama memang terikat dengan dalil-dalil yang sahih. Nah, maka di antara perkara akidah, yaitu min mabahithil aqidah, sebagaimana juga ditulis di dalam Rasail Syekh Al-Hamd fil Aqidah, yaitu at-tauhid yang pertama, kemudian al-iman, kemudian al-islam, kemudian perkara wa umurul ghaib, perkara ghaib, kemudian an-nubuwah, perkara kenabian, tentang kenabian, kemudian al-qadar, perkara takdir, perkara qadar. Nah, ini walaupun dia sudah termasuk ke dalam perkara iman, tetapi para ulama pun membahasnya, ada pembahasan khusus di sini untuk merincikan, untuk ya mengingkari
penyimpangan di dalamnya, maka dibahas secara khusus pula. Ya, begitu pula perkara tentang usulul ahkam al-qat'iyah, pondasi hukum yang telah pasti. Pondasi hukum yang telah pasti. Apa hukum salat fardu, salat apa 5 waktu? Jelas itu qat'iyah, wajib. Fardu ain. Nah, ini perkara akidah juga. Nah, maka kalau ada orang yang mengatakan salat 5 waktu itu tidak wajib, nah, kena akidahnya berarti. Karena itu perkara yang sudah qat'iyah, perkara yang sudah pasti, tidak ada khilafiyahnya. Kemudian wa ma ajma' alaihi salafus salih, dan perkara yang telah ijma' para ulama salaf di dalamnya. Perkara yang telah ijma' para ulama salaf di dalamnya. Seperti al-wala wal barra, loyalitas dan berlepas diri. Ya, kepada siapa kita berloyalitas dan dari siapa kita harus berloyalitas. Ya, akidah wala wal bara. Ini pun perkara akidah. Ya, wal wajibat tujah as-sahabah. Kewajiban-kewajiban terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pun perkara akidah. Ya, kewajiban-kewajiban kita terhadap para sahabat Nabi. Begitu pula wa ummahatul mu'minin. Ibundanya orang-orang yang beriman, yaitu istri-istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana kewajiban kita terhadap mereka? Ini pun perkara akidah. Nah, terkait dengan banyaknya orang yang melenceng dalam persoalan ini, ya, seperti Syiah contohnya dan yang lainnya. Kemudian begitu pula termasuk wa yadkhulu fi dzalik ar-raddu 'alal kuffar, termasuk perkara akidah juga adalah menolak dan mengingkari orang-orang kafir. Wal mubtadi'ah, begitu pula menolak dan mengingkari orang-orang ahlul bid'ah. Wa ahlul ahwa, menolak kemungkaran atau kita mengingkari siapa? Ahlul ahwa, orang yang mengedepankan hawa nafsunya. Orang yang mengedepankan hawa nafsunya. Termasuk orang yang mengedepankan akal, orang yang mengedepankan pendapat sendiri dalam urusan agama. Ini pun harus ditentang, dan ini pun bagian dari akidah. Kemudian juga wal madzahib, yaitu yang dalam katakan di sini madzahib, firqah terkait dengan firqah yang menyandarkan diri kepada Islam. Sekaligus wal firqud dhalah, membahas tentang firqah-firqah yang menyimpang. Nah, dan bagaimana peranan kita di dalamnya. Ila ghairi dzalika min mabahits al-aqidah. Begitu pula selainnya dari pembahasan-pembahasan akidah. Qala Allah Ta'ala wa man yattabi' ghayra al-islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan siapa yang mencari dan mengikuti agama selain Islam, maka tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia di akhirat adalah bagian dari orang-orang yang merugi. Sehingga jemaah yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, untuk apa seseorang menghabiskan umurnya, menghabiskan hidupnya, kalau ternyata dia hanyalah menjadi orang-orang yang merugi, dia hanya menjadi orang-orang yang sengsara nanti di akhirat. Santan Nabi gulai tak lama. Artinya sudah dikerahkan upaya sekuat tenaga dalam hidup kita mencari sesuatu, berbuat, tetapi hasilnya tak ada. Justru hasilnya hanya kekecewaan di akhirat nantinya. Ini sebuah kerugian yang amat besar. Ketika seseorang sudah menghabisi hidupnya, bersusah payah, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi, lelah, bersusah payah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pasti akan kita temui suatu waktu di mana kita harus mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Tapi alangkah meruginya ternyata
kelelahan hidup di dunia berujung kepada kesengsaraan yang tak berujung, berakhir pada kesengsaraan yang sebenarnya kesengsaraan itu tidak ada akhirnya. Ini sebuah kerugian karena mencari sesuatu selain Islam, karena mengamalkan sebuah keyakinan di luar akidah Islamiyah, mencari kebenaran bukan kepada Islam, mencari aturan-aturan yang bukan kepada Islam, tetapi mengedepankan hawa nafsu, mengedepankan kata orang banyak, mengedepankan ini kata nenek moyang saya, ini telah turun-temurun, kau kece orang nan tua-tua dulu. Hanya mengedepankan hal demikian berarti telah mencari kebenaran kepada selain Islam, mencari aturan kepada selain aturan Islam, mencari tatanan kehidupan kepada selain Islam. Alangkah meruginya kita. Sehingga jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, adapun perkara-perkara yang tidak bertentangan dengan Islam, walaupun itu sebuah yang dimunculkan, yang dimulai oleh kebiasaan masyarakat, oleh kebudayaan, dia tidak tetapi ada yang tidak bertentangan dengan Islam, bahkan didukung oleh Islam, maka yang kita yakini tetap adalah Islam itu. Ya. Kalau dia sudah menjadi kebiasaan di masyarakat, maka alhamdulillah itu sudah menjadi sebuah hal yang positif. Nah, maka tetap saja kita katakan sumber kebaikan dari Islam, sumber aturan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Penerapannya, adapun penerapan yang sudah tersebar dalam masyarakat kita sebagai uruf, sebagai kebaikan, alhamdulillah tidak jadi masalah. Maka tidak kita katakan menentang adat kebudayaan seutuhnya, tidak. Ya, uruf bahkan memiliki peranan khusus dalam agama. Nah, selama uruf atau kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan Islam, tidak bertentangan dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka walaupun orang-orang menganggap sebuah ritual tolak bala dengan menyembelihkan hewan untuk dipersembahkan kepada jin penghuni yang katanya penghuni pantai, lautan, ataupun gunung, ataupun danau, ataupun jembatan, dan seterusnya, lalu mereka labeli dengan sebuah kebudayaan, dikasih merek sebagai kearifan lokal, ataupun dikatakan ini sebagai tradisi yang telah turun-temurun, kekayaan budaya, dan seterusnya, maka dengan prinsip Islam itu kita tinggalkan, kita jauhi, tidak perlu kita ikut-ikutan. Nah, maka cukuplah Islam sebagai kebenaran yang mesti kita akui, dan Islam telah mengatur seluruhnya, sebagaimana pembahasan kita terakhir di dalam kitab Ushul Tsalatsah yang pekan lalu, bagaimana kesempurnaan Islam itu telah mengatur seutuhnya. Nah, maka di antara pembahasan-pembahasan akidah Islamiyah yang tadi telah kita sebutkan itu, di antaranya yang begitu pula para ulama yang lain ada yang menambahkan pembahasan akidah itu, dan tentunya ini di antara cabang-cabang dari apa yang telah disebutkan oleh ulama yang lain, seperti pembahasan tentang taatnya kepada ulil amri, itu pun bagian dari perkara akidah, taat kepada pemimpin. Kemudian juga perkara-perkara al-hubb wal bughdhu fillah, mencintai dan membenci sesuatu karena Allah. Dan ini sebenarnya pembahasan ini bagian dari cabang akidah al-wala wal bara' tadi. Nah, ya, begitu juga perkara-perkara yang lain yang terkait dengan al-akhbar, perkara-perkara yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ya, tentang perkara-perkara gaib, atau tentang perkara-perkara yang belum terjadi tapi akan terjadi. Contohnya kiamat, contohnya tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda kiamat, tanda-tanda kubronya. Nah, ini akan terjadi,
dan kita yakini itu akan terjadi. Itu bagian dari akidah juga. Nah, adapun akidah yang lain yang menyimpang seperti orang-orang yang mengatakan tentang berbicara tentang perkara-perkara gaib yang tidak memiliki sumber, tidak memiliki referensi yang jelas dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, maka itu akidah menyimpang. Karena perkara-perkara gaib itu hanya dibahas berdasarkan nas, berdasarkan dalil-dalil yang sahih, yang tentunya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pembahasan kita tentang akidah disebutkan juga oleh para ulama sebagai akidah salaf. Akidah salaf. Siapa salaf itu? Disebutkan oleh Syekh Nasir Al-Aql hafizahullah ta'ala, as-salafu hum sadru hadhihi al-ummah min as-sahabati wat-tabi'in wa a'immatil huda fil qurun ats-thalathati al-mufaddalah ويطلق على كل من اقتدى بهؤلاء وسار على نهجهم في سائر العصول سلفي نسبة إليهم. Ya, dikatakan salaf. Ya, ada orang yang mungkin bagi mereka asing kalimat salaf itu sendiri. Ya, padahal Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari pernah mengatakan kepada Fatimah, wasbiri fa inni ni'mas salaf. Sabarlah engkau, sabarlah kamu nak, karena sesungguhnya sebaik-baik salaf adalah aku, kata Rasulullah SAW. Yang dikatakan salaf secara bahasa yaitu yang mendahului, yang mendahului, artinya yang terdahulu memang. Nah, berarti as-salaf as-salih, pendahulu yang saleh. Siapa yang dimaksud dengan as-salafus salih itu sendiri? Yaitu sadru hadhihi al-ummah, orang di permulaan umat ini, permulaan umat Islam. Dari siapa? Minas sahabati wat tabi'in, dari kalangan sahabat dan tabi'in. Nah, tentunya merujuk kepada pendidikan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan salaf ini dimulai secara personnya, secara perorangannya adalah Rasul dan para sahabat. Kemudian at-tabi'in, ya para tabi'in, wa a'immatil huda fil quruni thalathatil mufaddalah. Begitu pula selanjutnya adalah para imam dalam agama ini, yaitu para ulama yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana mereka hidup pada 3 fase, 3 kurun atau 3 abad awal Islam ini. Nah, itu 3 generasi yang dimuliakan, 3 generasi yang mendapatkan tazkiyah, rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau katakan khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik umat, sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku, kata beliau, yaitu sahabat. Kemudian yang hidup setelah mereka, para tabi'in. Kemudian yang hidup lagi setelah mereka, yaitu para tabi'ut tabi'in. Ini 3 generasi. Ya, ini 3 periode, 3 zaman, 3 era atau 3 abad yang dimuliakan. Walaupun al-qarn di situ, ya, abad yang dikatakan Nabi SAW, para ulama berbeda pendapat apa yang dimaksud dengan qarn, kata beliau tersebut. Ada yang menyatakan bahwa abad itu 1 tahun, 100 tahun. Ada mengatakan bahwa abad itu fase selama 100 tahun. Maka 100 tahun pertama adalah periode sahabat, 100 tahun kedua periode tabi'in, 100 tahun ketiga adalah periodenya tabi'ut tabi'in. Namun ini tidak disepakati para ulama, sehingga mereka ada yang menghitungnya bukan dengan itu, tetapi menghitungnya dengan wafatnya, ya, sahabat terakhir, sahabat yang paling terakhir wafat,
Nah, barulah dihitung itu sebagai periode berikutnya. Di antaranya seperti yang terakhir wafat dari kalangan sahabat itu Abu Tufail Amir bin Al-Wathil Al-Laythi. Kalau kita lihat di tahun 108 Hijriah kalau tak salah. Nah, maka tidak mutlak angka 100 saja. Nah, ada pula yang mengatakan bahwa yang disebut dengan abad itu sendiri adalah periode 40 tahun. Yang dikatakan di situ generasi, yaitu 40 tahun berlalu, maka masuklah 40 tahun berikutnya sebagai abad kedua. Nah, ini beberapa pandangan para ulama, akan tetapi yang di sini yang menjadi patokan bagi kita ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah taala, yaitu wa man sara ala nahjihim. Ya, sebagaimana Nabi katakan, ma ana alaihi wa ashabi. Siapa yang berjalan di atas agamaku, di atas prinsipku, di atas ajaranku dan ajaran para sahabatku, ajaran para sahabatku, maka yang menjadi patokan di sini adalah ajarannya, bukan waktu, ya, periode waktunya ataupun periode waktu. Para ulama ada yang sudah merincikan, dan ini alhamdulillah ada yang sudah merincikan siapa ulama sahabat, ulama tabi'in, ulama tabi'ut tabi'in, ya. Ya, sehingga ada yang diunggulkan dalam ulama setelah para sahabat, yaitu ulama tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Di antara unggulannya adalah Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, ini ulama tabi'in. Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad itu terhitung sebagai ulama tabi'ut tabi'in, walaupun sebagian mereka ada yang memasukkan ke dalam, ya, kriteria atau kategori para ulama tabi'in kecil. Allahu a'lam. Yang penting bagaimana ajaran yang mereka warisi dari Nabi dan para sahabat, bagaimana ajaran yang mereka ambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, maka mereka itu adalah ulama salaf seluruhnya. Ya, ini ulama yang telah wafat lebih awal dari kita, ya, selama mereka bersandar, ya, kepada akidah sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Nasir di sini, wa yutlaqu ala kulli man iqtada bihaula, ya, termasuk juga seluruh orang-orang yang bersandar kepada akidah mereka, akidah Rasul dan para sahabat tabi'in dan tabi'un tabi'in. Siapapun mereka yang hidup di atas akidah yang benar, manhaj yang benar, wafat di atas akidah dan manhaj yang benar tersebut, mereka salaf. Mereka dikatakan sebagai salaf. Tayyib. Ya, fi sairil usur, di zaman kapanpun, kata beliau, di seluruh zaman, ya, mereka telah mendahului kita. Artinya wafat di atas itu, di atas akidah dan manhaj yang benar, maka mereka adalah ulama salaf. Salafiyun nisbatan ilaihim. Adapun istilah salafi itu adalah penisbatan, penyandaran bahwa kita mengikuti ulama salaf, ya, mengikuti ulama salaf, maka istilahnya disebut dengan salafi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 115. Qala ta'ala, wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masirah. Dan siapa yang menentang Rasul setelah jelas bagi mereka petunjuk, dan siapa yang mengikuti jalan wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, siapa yang mengikuti jalan, yaitu ajaran selain ajarannya, selain jalan yang ditempuh orang-orang yang beriman. Ya, orang-orang yang beriman tentunya ketika ayat ini diturunkan adalah Rasul dan para sahabat. Siapa yang mengingkari mereka, siapa yang mengikuti jalan selain jalan mereka, nuwallihi ma tawalla, maka kami palingkan dia kemana dia suka. Silahkan apa yang kau yakini, akidah yang kau yakini, silahkan. Lalu kemudian wa nuslihi jahannam, kami akan memasukkan, melemparkan dia ke neraka jahannam, wa sa'at masirah, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Nah,
Maka sebagai standar kebenarannya di sini sabilul mukminin. Ajaran atau jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang beriman pada sadru hadhil ummah, pada permulaan umat ini, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Itu standar kebenaran. Nah, maka siapapun yang mengikuti mereka, maka mereka berada di dalam sabilul mukminin juga. Nah, dan siapa yang menentang mereka, yang mengikuti jalan yang lain, mengikuti ajaran yang lain, maka tentunya mereka telah keluar dari sabilul mukminin itu sendiri. Tayyib. Begitu pula dalam surat Al-Baqarah 137, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Kalau orang-orang beriman sebagaimana kalian beriman. Tentunya siapa kalian, kata Allah ini ketika Al-Quran itu turun? Tentu Rasul dan para sahabat. Kalau mereka beriman sebagaimana kalian beriman, yaitu para Rasul dan para sahabat, faqad ihtadaw, maka mereka pasti telah mendapatkan petunjuk. Nah, maka standar kebenaran di atas petunjuk Allah dan Rasul, di atas petunjuk Allah adalah yang mengikuti Rasul dan para sahabat. Karena Allah yang katakan faqad ihtadaw. Nah, itu diantara dalil-dalil yang menunjukkan kebenaran akidah salaf. Bahkan di sini dikatakan fa in amanu bimithli ma amantum bihi. Apabila mereka telah beriman, yakni telah berakidah sebagaimana akidah kalian, akidah Rasul dan para sahabat, faqad ihtadaw, maka sungguh mereka telah mendapatkan hidayah. Begitu pula jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak orang-orang yang menentang akidah salaf. Banyak orang-orang yang menentang akidah keyakinan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Bahkan ya, para sahabat ini dianggap ketinggalan oleh mereka, dianggap tidak paham fikih waqi' kata mereka, tidak mengerti bagaimana ya modernisasi kata mereka. Subhanallah. Ya, bahkan sebelum itu, sebelum orang-orang ini mengatakan, ada orang-orang munafik periode awal yang lebih dahulu mengatakan itu, sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 13. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ini masih dalam ya, fase-fase turunnya Al-Quran. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian sebagaimana manusia telah beriman. Nah, siapa manusia telah beriman ketika ayat ini turun? Tentu Rasul dan para sahabat. Maka mereka orang-orang munafik mengatakan, qalu anu'minu kama amana sufaha. Mereka katakan, apakah kami akan beriman? Apakah kami akan berakidah sebagaimana akidahnya orang-orang bodoh? Subhanallah. Jadi yang mengatakan akidah salaf adalah akidah orang-orang bodoh, itu sudah ada sejak awal kemunculan orang-orang munafik. Itu mulai dilontarkan oleh orang-orang munafik. Ya, anu'minu kama amana sufaha, kata mereka. Apakah kami akan beriman, berkeyakinan, berakidah sebagaimana akidahnya para sufaha, para orang-orang bodoh. Subhanallah. Ya. Nah, ini yang terjadi, Pak. Ketika mereka berakidah dengan akidah yang menentang akidah salaf, katakan mereka berakidah Jahmiyah, Asy'ariyah, berakidah Mu'tazilah, berakidah Khawarij, berakidah Syiah. Ketika kita katakan, ayo kita berakidah salaf, dia katakan salah pikir, kata mereka. Mereka katakan istilah apa? Salah pikir. Subhanallah. Mereka katakan bodoh. Akidah salaf mereka katakan akidah orang bodoh. Berarti sudah ada pendahulu mereka, yaitu orang-orang munafik di fase awal. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Sebenarnya kata Allah, mereka itulah orang-orang bodoh yang sebenarnya, akan tetapi mereka tak tahu. Mereka hanya menunjuk orang lain bodoh,
Tetapi kata Allah, mereka lah yang bodoh sebenarnya. Mereka tak tahu bahwa diri mereka bodoh. Subhanallah waliyadzubillah. Sehingga jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, ketika orang-orang menuding tentang kerusakan, bodohnya akidah Rasul dan para sahabat, kita ajak mereka kepada manhaj salaf, akidah salaf, dengan lontaran kata-kata yang menunjukkan subhanallah betapa bodohnya hal itu, sehingga mereka mengatakan justru akidah salaf inilah akidah yang bodoh, padahal mereka sendirilah yang sebenarnya dalam kebodohan. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, maka yang dikatakan ahlus sunnah wal jamaah, ketika kita membahas ya ahlus sunnah wal jamaah sebagai akidah ahlus sunnah wal jamaah, mereka itulah yang sebenarnya as-salaf ya. Hum man kana ala mithli ma kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuh. Mereka adalah siapapun yang berpegang teguh dengan ajaran yang dibawa oleh Rasul dan para sahabat. Nah, inilah ahlus sunnah wal jamaah, yang berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum. Maka ini jelas jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Penamaan ahlu sunnah wal jamaah itu sendiri ya, dengan sebab wasummu ahlas sunnati listimsakihim wattiba'ihim sunnatan nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka dinamakan sebagai ahlu sunnah itu karena mereka berpegang teguh dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka disebut dengan ahlu sunnah. Yang kita sudah tahu paham bahwa yang dikatakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah segala perkataan Rasul, segala perbuatan beliau dan segala persetujuan beliau terhadap amalan para sahabat beliau, itu sunnah. Sunnah qauliyah, sunnah fi'aliyah dan sunnah taqririyah. Artinya semua yang bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ajaran beliau, dan itulah yang dikatakan sebagai sunnah. Maka penyebutan ahlu sunnah karena mereka berpegang teguh dengan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasummu al-jamaah, begitu pula ada penamaan tambahan al-jamaah, ahlu sunnah wal jamaah. Itu pun karena sebab li'annahum alladhina ijtama'u 'ala al-haqqi wa lam yatafarraqu fid din. Karena mereka betul-betul berjamaah, yaitu berkumpul alal haq, di atas kebenaran, dan mereka walam yatafarraqu fid din, tidak berpecah belah dalam agama. Jadi persatuan mereka itu di atas kebenaran agama, itu dikatakan al-jamaah ya, bersatu di atas kebenaran agama, di atas Al-Quran, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula wajtama'u ala a'immatil haqq wa lam yakhruju alaihim. Karena mereka, sebab yang kedua penamaan al-jamaah, karena mereka bersatu padu di atas para a'immah, yaitu para ulama dan umara dalam kebenaran, di atas ya, prinsip ulama dan umara, ulama dan ulil amri dalam rangka kebenaran, bersatu padu mereka dalamnya. Walam yakhruju alaihim, dan tidak memberontak kepada mereka. Maka ini dikatakan ya jamaah ya, sebab penamaan al-jamaah. Begitu pula yang ketiga sebab penamaan al-jamaah, wattaba'u ma ajma'a alaihi salaful ummah, karena mereka mengikuti ijma'nya ulama salaf, karena mengikuti ijma', kesepakatan para ulama salaf, maka disebut dengan al-jamaah. Nah, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ya, dengan hadis yang masyhur ya,
dalam riwayat Imam Tirmidzi, inna bani Israil tafarraqat ala 72 millah. Ya, seluruh Bani Israel itu berpecah belah menjadi 72 golongan. Kemudian Nabi katakan, wa inna ummati sataftariqu ala 73 millah. Dan umatku ini bahkan lebih banyak perpecahannya, yaitu akan terpecah belah menjadi 73 golongan. 73 golongan. Kulluhum finnar illa millatan wahidah. Yang 73 itu seluruhnya terancam neraka. Seluruhnya di neraka, kata Nabi SAW, illa wahidah, illa millatan wahidah, kecuali satu golongan saja yang selamat. Kecuali satu golongan saja yang selamat, yang tidak dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Qalu wa ma hiya ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Siapa mereka wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW tidak menjawab tentang hal ini berdasarkan orang-orangnya, tidak menunjukkan siapa nama-nama orang, tidak, tetapi Nabi sebutkan sifat mereka. Nabi SAW menyebutkan kriteria mereka. Siapa mereka? Ma ana alaihi wa ashabi, yaitu golongan yang berada di atas ajaranku dan ajaran sahabat-sahabatku, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jamaah yang kami cintai, untuk menjadi al-jamaah sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan itu, ma ana alaihi wa ashabi, yang berada di atas jalanku, ajaranku dan ajaran para sahabatku, maka tidak perlu seseorang membuat kelompok sendiri, tidak perlu dia membuat sebuah perkumpulan khusus, tidak. Cukup dia mengikuti Nabi dan para sahabat, maka dia sudah tergolong kepada al-jamaah. Dia mengikuti Nabi dan para sahabat. Ya, sebagaimana Ibnu Mas'ud mengatakan, al-jama'atu man wafaqal haq wa in kunta wahdak. Yang dikatakan al-jamaah itu siapa saja yang mengikuti kebenaran walaupun dia seorang diri. Walaupun dia seorang diri. Tak harus membuat perkumpulan, tak harus beramai-ramai bersama-sama, tidak. Tetapi walaupun di suatu zaman dia hidup seorang diri, tetapi dia sesuai akidahnya dengan ajaran Rasul dan para sahabat, maka dia sudah bagian termasuk al-jamaah. Jadi mengikuti jamaah yang telah ada, yaitu Rasul dan para sahabat. Tidak membuat sebuah perkumpulan baru yang kemudian mengklaim sayalah paling ahlu sunnah wal jamaah, tidak. Karena ahlu sunnah wal jamaah ini sebagai tekad dan bukti. Tekad dan bukti. Tekad kita mengikuti Nabi SAW dan para sahabat, dan kita buktikan semaksimal mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa kita memiliki ajaran dan mengikuti ajaran Nabi dan para sahabat. Walamma kanu humul muttabi'ina sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-muttafiqin al-athar summu ahlal hadis. Ya. Karena mereka ahlu sunnah wal jamaah ini mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka berittiba, meniti, mengikuti athar, mengikuti apa yang telah ditempuh oleh Rasul dan para sahabat, maka mereka disebut juga dengan penamaan lain, yaitu ahlul hadis. Ahlul hadis. Ya. Maka kalau ada buku Aqidatu Ahlul Hadis, maka disebut dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka ahlul hadis itu nama lain dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa ahlul athar, begitu pula ahlul athar. Ya, dikata athar itu adalah jejak kalau secara bahasanya. Maka dia yang mengikuti jejak Nabi dan para sahabat, maka penamaannya dengan ahlul athar. Ya, walaupun namanya banyak, tetap itu juga dia. Ya, maka tidak terkait dengan nama, tetapi terkait dengan hakikatnya dia. Al-ibratu laisa bil musamma bal bil haqaiq. Yang dianggap di sini bukan sekedar pelabelan nama, tetapi kepada hakikatnya siapa dia. Ya, selama dia telah mengikuti Rasul dan para sahabat, nama-nama ini masuk ke dalamnya. Nah, tetapi kalau orang sekedar mengaku-ngaku saja,
ya, sebatas mengklaim diri paling ahlu sunnah wal jamaah. Dia singkat dengan aswajah atau singkatan-singkatan yang kalau sebatas pengaku-ngaku saja, tidak mengikuti sunnah Rasul, justru banyak mengikuti bid'ah, maka hakikatnya adalah ahlul bid'ah. Walaupun dia namakan dirinya dengan ahlu sunnah wal jamaah. Maka al-ibratu bil haqa'iq laisa bil musamma. Baik. Kemudian ada nama lain yaitu ahlul ittiba. Ahlul ittiba, ya, orang yang bertekad untuk mengikuti Nabi dan para sahabat, maka disebut ahlul ittiba. Kemudian nama yang lain wa yusammauna at-ta'ifah al-mansurah. Nama lain at-ta'ifah al-mansurah, yaitu golongan yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang ditolong. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haqq, la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadzalik." Nah, akan tetap ada ta'ifah, akan tetap ada, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekelompok orang, ya, yang mereka bagian dari umatku, zahirina 'alal haqq, tetap mempertahankan kebenaran, tetap menampakkan kebenaran, mendakwahkan kebenaran, yang dengan itu la yadurruhum man khadalahum, mereka tak bergeming sedikit pun, tak takut, tak mundur, tak surut sedikit pun, walaupun orang-orang membahayakan mereka, walaupun orang-orang menghina mereka, walaupun orang-orang mengancam mereka, maka ancaman itu, kalimat-kalimat itu, tuduhan orang kepada mereka, itu pun tidak sedikit pun mempengaruhi akidah mereka. Mereka akan tetap di atas itu hatta ya'ti amrullah, sampai datang kematian. Sampai mati mereka wahum kadzalik, mereka tetap berada di atas akidah itu sendiri. Maka ini penamaan Taifah al-Mansurah. Ya, mereka sekelompok orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniti ajaran Rasul dan para sahabatnya. Begitu pula nama yang lainnya wal firqah an-najiyah, yaitu al firqah an-najiyah, yaitu golongan yang selamat, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi tadi yang kita bacakan, yaitu mereka yang diselamatkan dari api neraka, ya, diselamatkan dari api neraka, ya, mereka sebagai al firqah. Walaupun disebut dengan al firqah, golongan atau kelompok, bukan berarti mengelompokkan diri, bukan membuat kelompok-kelompok khusus, perkumpulan khusus, tidak. Maka ini terjadi dalam keadaan otomatis. Ya, kalau para ulama pernah membahasnya, ini dari bab al-musyakalah, dari bab al-musyakalah. Karena orang-orang ahlul batil itu berkelompok-kelompok, maka tersisalah satu kelompok di atas kebenaran, maka tersisanya satu kelompok itu secara otomatis, ya, karena adanya kelompok-kelompok yang banyak, maka terjadi ini sebagai akibatnya, ya. Maka ini dalam bab al-musyakalah itu kita dapati juga, alhamdulillah, pelajarannya dari ustaz kita Ahmad Handika rahimahullah taala. Semoga Allah memberikan rahmat kepada beliau yang telah meninggal beberapa bulan yang lalu, ya, Masya Allah, dengan keilmuan beliau. Dan mudah-mudahan ini sebagai ilmu yang juga mengalir kepada beliau, ya, kita teringat dengan pembahasan beliau menjelaskan persoalan ini dengan rinci ketika itu rahimahullah ta'ala. Sehingga jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ini diantara, ya, nama-nama ahlu sunnah wal jamaah yang sudah kita lihat tadi. Ada namanya ahlul hadis, ada ahlul athar, ada tadi yang pertama salafiyun, ya, salafi, ya, nisbat kepada, ya, ulama salaf tadi, mereka juga nama lain dari ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian ada ahlul ittiba, kemudian ada at-taifah al-mansurah, kemudian ada al-firqah an-najiyah. Maka jamaah yang kami cintai dan kemuliakan karena Allah Subhanahu wa taala, tidaklah nama-nama ini menjadi mulia kecuali dengan tekad kita dan pembuktian kita bagaimana untuk benar-benar meniti apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. Sehingga dengan sebab itulah kemuliaan dalam pengikutan ittiba kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
di atas kebenaran, di atas apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut kepada sesi tanya jawab. Bismillah. Ada 2 pertanyaan ya, mudah-mudahan cuma 2 ini aja. Baik. Atau kalaupun cukup 1 mungkin tidak masalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga Ustaz wa iyyakum, semoga antum juga dijaga oleh Allah. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur sekali Allah taala telah mengenalkan saya Islam dengan metode salaf, sehingga secara ilmu yang saya pelajari saya terhindar dari perkara-perkara bid'ah. Meski begitu terkadang saya terjerumus kepada hawa nafsu dalam beragama disebabkan syubhat, baik dari para ustadz yang jelas menyimpang serta samar penyimpangannya. Mohon sekiranya Ustaz beri nasihat agar tetap teguh dalam akidah yang benar, terutama terhadap syubhat yang sangat samar dari guru-guru penyebar kesesatan. Barakallahu fiikum wa barakallahu fiikum. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini seluruh impian kita, termasuk kami yang menyampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala kokohkan kita di atas akidah yang benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan istiqamah kepada kita sampai akhir hayat kita. Karena memang ada ancaman-ancaman yang luar biasa. Para ulama menyebutkan ancaman yang paling luar biasa dari perkara akidah ini adalah syubhat. Perkara syubhat. Perkara yang tadinya sudah menjadi i'tiqadun jazim, keyakinan yang kokoh kuat dalam diri kita, tapi tiba-tiba menjadi samar. Itu yang dikatakan syubhat. Ya, tiba-tiba menjadi samar. Bisa jadi karena mengikuti orang banyak lagi, karena mengikuti kemana arus mengalir, karena mengikuti perkembangan-perkembangan berita, ya, karena mengikuti pergaulan dan yang lain-lainnya, ya, terutama mengikuti sesuatu yang viral. Subhanallah, ini kita diuji terus, Pak. Luar biasa. Ada sesuatu yang sedang banyak dibicarakan oleh manusia. Ini bisa-bisa kalau kita tidak memiliki ilmu tentangnya akan mudah terjatuh lagi, akan mudah terjatuh. Betapa lihat dulu, ketika sebelum terjadinya demonstrasi besar di Indonesia, banyak orang-orang tadi yang sudah mulai hijrah, sudah mulai mengenal manhaj salaf. Subhanallah, karena sebab ini saja, hanya dengan sebab demonstrasi yang banyak, langsung dia mulai berbalik arah. Ya, ada yang terjadi demikian. Ada juga orang-orang yang berbalik arah karena kemunculan tokoh baru. Setiap tokoh baru dia ikuti, setiap tokoh viral dia ikuti. Padahal tadinya sudah mendekat ke kajian-kajian salaf, tapi karena muncul tokoh baru yang viral, tapi dia ikut-ikutan. Wah, akhirnya jatuh lagi. Ya, ada yang karena pembahasan yang viral, pembahasan perdukunan, ya, tapi diambil dari tokoh memang menyimpang. Ya, oke, mungkin dari satu sisi dia membawa sebuah perubahan, membawa sebuah hal untuk mengingkari kemungkaran, tapi tidak mungkin kemungkaran diingkari dengan kemungkaran. Nah, banyak juga orang yang terjebak dalam masalah ini. Akhirnya tukang sihir pun diangkat lagi. Nah, ini kan terjadi. Sehingga ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah ta'ala, para ulama menjelaskan, tidak mungkin akidah yang benar itu dimiliki oleh seseorang kecuali dengan ilmu yang benar. Kecuali dengan ilmu yang benar. Itulah hasil dari perkataan Syekh Utsaimin tadi. Ya, istadil thumma i'taqid, kata beliau. Pelajarilah dalil, ambillah dalil, tentu dengan ilmu. Dan dalil itulah ilmu. Ya, ambillah dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Thumma i'taqid, kemudian yakinilah. Nah, kesalahan kita ketika mendapati sebuah persoalan,
Kita tidak mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, tetapi apa kata Ustadz Fulan. Ini jadi masalah nanti. Ya, kalau kita hanya mentok pada apa kata Ustadz, kita pun akan berlawanan dengan orang-orang yang mengatakan mereka pun punya Ustadz. Kata Ustadz saya tidak begitu. Akan terjadi perselisihan hanya sebatas kata-kata mereka. Tetapi lihatlah para ulama seperti Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, apa kata beliau ketika mengajarkan murid-murid beliau, la ta'khudhu anni wala syafi wala al-auza'i walakin khudhu min haitsu akhadhu. Jangan kalian ambil dariku, kata beliau. Jangan katakan ini kataku, bukan. Jangan pula ini ambil dari Syafi'i, tidak. Jangan pula dari Al-Auza'i, tidak. Tapi ambillah dari mana mereka mengambilnya. Ambillah dari mana mereka mengambilnya. Ambil sesuatu dariku, dari Syafi'i, dari Al-Auza'i, dari mana aku dan mereka mengambilnya, yaitu dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, menunjukkan bahwa mereka para guru yang mengarahkan murid-murid untuk mengambil kepada sumber, mengambil kepada Al-Quran dan Sunnah. Adapun mereka guru-guru itu hanya menuntun mereka kepada Al-Quran dan Sunnah, menuntun mereka dengan kesimpulan ini, hasil kesimpulan pembahasan dalam fikih, aku tuntun engkau, ambillah dari mana aku mengambilnya, ambillah dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, inilah sebuah keyakinan yang akan membuat ya kita betul-betul kuat di atasnya. Tetapi kalau terbatas kepada kata Imam Ahmad saja, tidak kita ambil mana dalil yang dipakai Imam Ahmad, maka lama-kelamaan itu akan luntur, akan mudah goyah. Ya, karena kekuatan akidah itu ada pada kekuatan kita mengambil terhadap Al-Quran dan Sunnah, bukan apa kata Ustadz saya. Nah, di sini jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu Wa Taala, fase belajar yang mesti kita jalani. Ya. Oke, kita mendapati para ulama, para ustadz. Katakan sekarang kita hidup di zaman ya ustadz-ustadz salafi. Jangan putus pada apa kata mereka, tapi bawakan dalil yang mereka bawa. Ya, maka kita tidak saat mengingatkan seseorang, jangan bilang kata Ustadz Fulan begini loh, bukan begitu. Tapi lihat kata-kata beliau ini, ambil dalilnya sekaligus. Maka kita mudah menjelaskan dengan penjelasan yang memang bersumber dari kata mereka penjelasannya, tapi sumber penjelasan itu adalah dari Al-Quran. Maka mereka hanya membantu menjelaskan saja. Nah, kita pun demikian nantinya ketika berdakwah, ketika mengatakan, mengingatkan seseorang, ya, bawakan dalil yang mereka bawa gitu. Ya, kan sudah lengkap bagi kita punya syarahnya dan sekaligus punya sumber yang disarah dengan syarah itu. Jangan cuma pada syarah atau penjelasannya saja, tetapi ya harus ya, kita ulangi, harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah untuk menjelaskan hal demikian. Nah, inilah ya resep kuatnya akidah itu sendiri. Karena banyak jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu Wa Taala, terbukti perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Man kana minkum mustinnan falyastanna biman qad mat, fa innal hayya la tu'man alaihi al-fitnah." Wahum ashabu Nabi, ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sampai akhir perkataan beliau. Siapa di antara kalian yang ingin mengambil pedoman, ingin mengambil teladan, maka ambillah teladan itu dari orang-orang yang telah mendahului kita, orang-orang yang telah meninggal sebelum kita, dan mereka itu adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang ada pada hari ini belum aman dari fitnah, belum aman dari ujian Allah karena masih hidup. Ya. Artinya kalau kita berpatokan hanya kepada apa kata Ustadz, nanti ketika Ustadz itu keliru, kita pun akan ikut-ikutan keliru. Ah, ini kan kata Ustadz favorit saya, nggak mungkin salah. Nah, inilah yang akhirnya mengombang-ambingkan kembali kekeliruan akidah kita. Nah, bisa jadi karena kekhilafan, karena keteledoran, karena pergaulan, karena apa saja,
yang bisa membahayakan seseorang, ya, bisa jadi seseorang yang tadinya akidah di atas kebenaran tiba-tiba menjadi menyimpang. Maka ketika kita mengambil sesuatu kepada sumbernya, walaupun ustadz ini tadinya kita mengambil ilmu lalu dia menyimpang, kita takkan goyah dengan sumber yang kita ambil. Kita tidak akan goyah dengan itu. Maka mudah-mudahan ya, ketika kita sudah hijrah, sudah mengenal Islam, mengenal metode salaf, maka semakin kuat dan gigih pula lah kita membahas perkara-perkara akidah, mempelajarinya, ya, mengenal ayat-ayat yang mana perkara-perkara yang pokok-pokok tadi yang sudah kita bahas di antara ya kategori-kategorinya. Ya, sekaligus kita juga mempelajari fikihnya, kita mempelajari ya bagaimana ya, termasuk dalam metode belajar fikih pun demikian. Para ulama memang sudah merumuskan ini matannya, ini kesimpulannya, mazhab. Maka kita pun mengambil ini permasalahan ini, kata mazhab fulan, begini hukumnya. Maka kita tidak cukup sampai begitu, tapi apa dalilnya? Nah, begitu. Kita lihat kemana dalilnya tadi. Oh, ternyata Imam Syafi'i pakai dalil yang ini. Ya, itu sudah menenangkan dan melegakan kita di dalam berakidah, agar kita tetap teguh dalam akidah yang benar. Ya, terutama saat kita berhadapan dengan subhat-subhat yang mulai setiap hari ada kemunculan yang baru, ya, hanya melandaskan perkataan kepada ulama-ulama saja tapi tidak membawakan dalil. Nah, ini tentu kerancuan subhat-subhat yang sifatnya samar dan bisa mengancam kembali akidah seseorang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga saya dan keluarga wa iyyakum, semoga antum juga demikian. Jika kita membeli suatu barang melalui online sedangkan transaksinya lewat komputer yang menggunakan Windows bajakan, sedangkan uang yang digunakan untuk membelinya adalah uang yang halal, apakah barang tersebut jadi haram? Ustaz, barakallahu fikum. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, tentu terkait dengan penggunaan software bajakan, ya, ini jelas termasuk ke dalam pengkhianatan, karena di awal ya pembuatnya mensyaratkan kalau mau memiliki harus beli, berarti ada uang yang harus kita keluarkan untuk pengganti biaya penjualan dia, harus ada akad jual beli di situ. Nah, adapun yang selama ini terjadi digunakan ya hasil dari bajakan, berarti bajakan ini melegalkan sesuatu yang tadinya tidak legal, ya, menghalalkan sebuah cara untuk menikmati sebuah yang tidak halal. Nah, maka dibuatlah tracknya, dibuatlah bajakannya, dibuatlah ya serial number yang mungkin bisa untuk digunakan untuk membaca dan seterusnya. Maka hal seperti ini tentu sebuah keharaman jelas, ya, menggunakan Windows bajakan, menggunakan Office bajakan, ini sesuatu yang haram. Nah, kalau kita tanyakan juga kepada para ulama yang hadir, yang ada pada saat sekarang, ya, mereka akan mengatakan ini sebuah keharaman. Ya, contohnya pernah dijelaskan juga oleh Ustaz Irwandi Tirmidzi hafizahullah taala. Beliau menjelaskan hal demikian dengan dalil-dalil yang beliau sertakan ya terhadap ya, yang terkait dengan kecurangan-kecurangan. Aufu bil uqud, kata Allah. Ya, hendaklah kalian menunaikan akad. Ya, akad kepemilikan dalam Islam itu bisa dengan jual beli ataupun hibah atau pemberian dan seterusnya. Maka apa akad kita di saat memiliki software bajakan tersebut? Apa akad kita dengan pemiliknya? Kalau tidak ada berarti menyalahi ayat Allah, aufu bil uqud, tunaikan akad-akad kalian, berarti menyelisih, dan ini berdosa. Itu yang pertama. Maka secara penggunaan sudah berdosa. Kemudian kalau seandainya dengan penggunaan software bajakan tersebut kita menghasilkan uang, katakan di sini dia membeli barang, ya, kemudian dijual lagi, dijadikan itu untuk dagangan barang tersebut, maka dihasilkan keuntungan. Seharusnya keuntungan itu dia bagi kepada pemilik software, karena dia telah berserikat dengan pemilik software tadi untuk menghasilkan keuntungan.
maka keuntungan itu seharusnya dia bagi. Nah, maka ini diantara bahaya-bahaya penggunaan software bajakan, ya. Subhanallah. Adapun dari sisi halalkah barang yang dia beli melalui software bajakan ini, minimal ini perkaranya tentang syubhat. Barangnya barang syubhat. Artinya tidak jelas kehalalannya. Allahu a'lam. Tayyib. Ya, sehingga jemaah yang kami cintai dan kami muliakan Allah Subhanahu wa taala, memang kita harus lihat juga bagaimana aturan-aturan di dalam kepemilikan software tersebut. Makanya di pondok kita di Darul Ilmi, ya, kita pakai yang open source, yaitu Linux saja. Karena memang dia gratis, tidak berbayar. Maka aplikasi-aplikasi yang kita instalkan di dalamnya memang aplikasi yang tidak berbayar sama sekali. Artinya betul-betul digratiskan. Betul-betul digratiskan untuk kehalalan tadi. Kita rela mereka seluruhnya harus diinstalkan semuanya Linux, kemudian diajarkan ulang dari nol mereka untuk belajar Linux kembali, penggunaan sistem operasinya, penggunaan utility dan seterusnya, supaya mereka betul-betul mendapatkan ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan software yang mereka gunakan tersebut. Wallahu alam, salah dan kurang kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.